Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita datang ke tempat ini karena kita mengasihi Dia. Kita datang ke tempat ini karena ingin memuji dan menyembah Dia. Siapa di antara kita yang mengasihi Tuhan? Lambaikan tangannya. Haleluya. Biarlah kita yang mengasihi Tuhan datang kepada Dia dan nyatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Kita menaikkan pujian ini dengan hati yang benar-benar kita naikkan kepada Dia dengan kesungguhan hati kita. Haleluya.
mengasihi Engkau. Karena Kau begitu mengasihi kami, Kau terlebih mengasihi kami. Engkau Allah yang setia. Hingga Tuhan sampai saat ini, Kau izinkan kami untuk boleh hadir, untuk menyukakan hati-Mu lewat puji-pujian kami, yang tulus dari hati kami, untuk meninggikan Engkau, mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah, kami tinggikan, kami puja. Bertatalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa memberitakan firman-Mu bagi kami, untuk boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, iman kami kepada Engkau. Dan kami percaya hari ini kami akan pulang bawa berkat yang daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah dan diagungkan. Biarlah kita bersemangat, bersehati untuk memuji akan nama Dia. kita tinggikan, kita puji, kita sembah.
Biarlah kita menyanyikan puji-pujian yang senada dengan surga. Saudara cuma untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Biarlah dia hadir, biarlah kuasanya mengalir melewati hati kita. Kita yang sudah ditebus adalah untuk menyembah Dia. Jadi saat ini biarlah kita sungguh-sungguh bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk Dia, bukan untuk siapa-siapa. Hari ini pun, saat ini pun kita akan membuka hati dan pikiran kita, mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin sekali punya hubungan yang indah dan semakin indah dengan Tuhan. Biarlah kita terhubung dengan Tuhan. Haleluya.
sadarilah bahwa kita kalau tidak dilayakkan oleh Tuhan, kita tidak akan mungkin punya hubungan dengan Dia. Kasih-Mu layakkan, oh hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi terhubung denganmu. Ku taruh namamu, haleluya, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan pada Bapak Gembala. Selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Terhubung denganmu. Lekat di hati, firman-Mu itulah dasar Yang berdaulat yang berdaulat atasku. Firman-Mu sekali lagi. Berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami terhubung dengan-Mu dan firman-Mu menjadi dasar dalam segalanya, maka kami akan kuat. Kami akan berhasil melewati setiap masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan kami tidak akan gagal. Terima kasih ya Bapak. Sampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Kami jemaat-Mu siap mendengar firman-Mu dan menaruh firman-Mu dalam hati yang paling baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali pagi ini kembali saya boleh melayani firman Tuhan pagi ini di ibadah hari ini Minggu 15 Juni 2025. Kita masih pada tema sampai akhir bulan nanti, in Christ alone, atau dalam Kristus saja. Ayat masnya terambil dari Yohanes 15 ayat 7 yang mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, ini ayat yang sangat indah sekali. Janji Tuhan untuk kita bahwa apa saja yang kamu kehendaki akan menerimanya. Tapi Bapak Ibu, untuk
sampai ke situ, in Christ alone, dalam Kristus saja, memang banyak halangan ya untuk mencapai tujuan kita ke situ. Tidak mudah memang. Hari-hari ini banyak orang stres ya. Kalau saya mengamati mungkin saya salah. Tapi saya melihat kesukaran yang terjadi hari-hari ini bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh jagat semesta alam. Membuat orang galau dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bahkan minta mati yang paling parah. Ya, karena tidak kuat, kesukaran yang semakin berat, orang bisa minta mati. Tapi kalau sampai bunuh diri itu fatal, ya terhilang. Nah, ini saya membayangkannya seperti apa yang terjadi dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai dengan 17 kalau nggak salah. Nggak perlu dibaca karena waktu. Di sana pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, orang-orang kaya, bukan karena tidak duit-duit, tetapi orang-orang kaya, minta mati. Wahyu 6 ayat 15 ya. Kenapa? Karena mereka tidak kuat menghadapi murka anak domba. Dan kalau itu terjadi nanti, karena itu yang ditulis di Alkitab, mau tidak mau akan terjadi. Orang sudah tidak kuat. Sekarang ini orang masih kuat, ya. Tapi kalau pada waktu murka anak domba itu terjadi seperti Wahyu 6 itu, tidak ada orang yang kuat. Kemungkinan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh sudah diangkat naik. Dan mereka yang tertinggal minta mati. Ya Tuhan, biarlah gua-gua ini runtuh menimpa kami. Stres, minta mati. Saya melihat Bapak Ibu, mungkin bisa salah ya karena saya bukan dokter ya. Apa tanda-tanda orang stres? Itu saya melihat tanda-tanda orang stres ada dua, ya, ada dua yang membuat orang nampak stres. Yang pertama itu tidak suka makan, ya, disediain capcay, ya, fuyung hai. Hai, tidak ada selera, tidak suka makan. Kami kalau visitasi pulangnya makan, wah selera makan besar. Ya. Tapi tanda yang kedua, banyak makan dan nafsu makannya bertambah. Tapi jamnya tidak teratur, sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lapar. Nah, saya melihat orang-orang seperti ini stres, ya, stres. Karena stres bisa tidak suka makan, tapi bisa sedikit-sedikit lapar. Makan. Ngeleh terus. Ya itu tanda-tanda stres. Itu pikiran saya loh ya, saya bukan dokter. Kira-kira kok seperti itu. Nah hari ini subtema yang kita renungkan adalah gagal. Gagal. Saudara pernah gagal?
Gagal dalam bahasa Indonesia berarti tidak berhasil, tidak tercapai, atau tidak terjadi. Ya, itu gagal. Kata ini dapat digunakan untuk menyatakan kegagalan dalam mencapai tujuan kita, usaha atau rencana, bahkan yang paling menyedihkan, kegagalan rohani. Kegagalan rohani itu meleset, tidak terselamatkan, meleset. Jadi apa yang diyakini semula sebagai kebenaran telah ditentangnya karena Injil yang lain. Ya, Injil yang lain. Tidak mudah Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Alkitab menyebut tertarik kepada Injil yang lain. Ya, yang bukan dari Kristus. Nah ini berbahaya. 2 minggu lalu telah saya sampaikan bagaimana seorang bisa gagal hanya karena selalu merasa tidak puas dalam ibadah mereka. Kurang ini, kurang itu. Tidak puas, pokoknya tidak puas. Dan akhirnya mereka menjadi jemaat yang jalan-jalan, pindah sana, pindah sini. Tapi saya berpikir kalau selama kita tidak puas, kita akan ketemu. Saya pernah ibadah di sebuah grup, nggak perlu saya sebut nama, terkenal di Jakarta, waktu saya di Jakarta. Duduk ibadah, saya dengarkan, ya tidak ada sesuatu yang istimewa. Padahal itu grup terkenal, kalau saya sebutkan nggak enak. Ya, dia punya band luar biasa, terkenal. Semua orang kalau saya sebutkan pasti tahu. Tapi saya duduk di tengah-tengah ibadah mereka biasa seperti kita, tidak ada apa-apa. Jadi saya berpikir rasa tidak puas itu timbul dari hati kita. Nah hari ini kita akan merenungkan subtema kita, gagal. Ya, gagal. Setiap orang bisa saja gagal, tidak ada yang imam dengan kegagalan. Namun kalau kita menyadari akan kekeliruan kita dan cepat-cepat kembali pada tujuan semula, maka saya tahu kita akan terselamatkan. Jadi sebelum terlambat, kita menyadari kembali, ya, kita akan terselamatkan. Kalau orang masuk sebuah tempat jalan, dia menjumpai jalan buntu, satu-satunya supaya kita bisa terselamatkan dan menemukan kebenaran jalannya kembali. Lain halnya kalau pencuri. Kalau pencuri menjumpai jalan buntu dikejar orang, pasti dia tidak akan kembali. Lompat. Nah, lompat ini ada 2 macam, bisa mati, gagal, bisa juga selamat. Tapi orang yang sadar normal dia akan kembali. Waduh buntu, dia akan kembali. Nah bagaimana menghindari kegagalan itu? Kita akan merenungkan bersama. Bacaan kita Ibrani 12 ayat 11 sampai dengan 15. Dalam Ibrani 12 ayat 11 sampai dengan 15 ini diceritakan tentang ganjaran-ganjaran, masalah-masalah yang berat. Yang membuat orang bisa saja gagal. Nats kita atau ayat perenungan kita pada ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak usah diperdebatkan lagi.
Jangan ada seorang pun, kata firman Tuhan, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tidak perlu dipersoalkan, diperdebatkan. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Ini jelas ayatnya tertulis yang akan kita renungkan pagi ini. Jadi bukan pikiran saya, tapi firman Tuhan. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Di luar kasih karunia Allah, kita tidak akan selamat. Ya, dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita, tidak akan bisa. Jika ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, lalu ia menjadi alat kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, maka ini adalah kegagalan rohani. Kegagalan rohani. Saya percaya dalam kehidupan ini siapapun kita tidak ingin kita gagal dalam bidang apapun juga. Ya, saya tidak mau gagal. Jadi saya mau berhasil. Sebab apa? Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita ini dipanggil untuk menjadi berkat, bukan dipanggil untuk berdiskusi, mencari masalah dan mempersoalkan masalah, tetapi untuk menjadi berkat. Kita dipanggil dan diselamatkan bukan untuk menjadi alat kejahatan, tapi menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi garam dan terang, bukan saja di lingkungan kita, tetapi untuk seluruh dunia. Kalau saya posting di YouTube, saya mau buat masalah, gampang saja. Tetapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu yang kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan. Nah, saya melihat pagi ini ada 4 nasihat agar kita menghindari kegagalan rohani. Ya. Ada 4 nasihat agar kita menghindari kegagalan rohani. Ya. Yang pertama, memiliki sifat bersahabat. Ya, tidak ada seorang yang lebih dari yang lain. Coba tolong Pak Arto bacakan Amsal pasal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan karena mau cari untungnya sendiri. Tetapi kata firman Tuhan, ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ya. Lebih karib dari saudara kita. Saudara mungkin saudara sekandung, ya. Lulu kue. Itulah hidup, ya. Jadi persahabatan penting sekali. Tuhan Yesus sendiri tidak menganggap kita ini hamba, tapi sahabat. Ya. Tuhan Yesus sendiri tidak menganggap kita ini hamba. Orang senang ya dijuluki hamba Tuhan, ya, hambanya Tuhan loh. Tapi Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri menganggap kita sahabat. Yohanes 15 ayat 15, coba tolong Pak Arto baca.
Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, Tuhan Yesus katakan seperti itu. Ya. Jadi Tuhan menganggap kita ini sahabat. Supaya apa? Kita tahu. Karena aku telah memberitahu kepadamu segala sesuatu. Hikmat yang telah didapatkan dari Bapa. Sekali lagi saya kalau ngomong Bapa, asumsi kita tuh jangan bingung. Ada Allah ya yang tua gendong anaknya, terus ada Roh Kudus. Nggak usah bingung ya, aku dan Bapa itu satu, sudah jelas. Tuhan Yesus sendiri ngomong, nggak usah diperdebatkan. Banyak orang menjadi gagal karena berdebat. Ada sebuah cerita ilustrasi yang saya melihat, ya, ada anak kecil, dia gali lubang di pinggir pantai, dia ngambil air, lubang itu diberi air, ya nggak bakal penuh wong pasir. Jadi kadang-kadang kita ini tidak tahu. Ya. Ketika Tuhan sukar dimengerti, ya. Ada hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tiba-tiba kecelakaan, harus operasi berbulan-bulan. Ada jemaat Tuhan yang ya barulah, ya saya katakan baru berapi-api. Tiba-tiba penipu datang, mas-masanya cepet dia 100 juta, bablas ditipu orang. Kira-kira kalau Bapak Ibu yang ngalami gimana? Ora tuhan-tuhanan ya. Ngopo tuhan-tuhanan ibadah. Belum lagi anaknya yang belum tua, saya anggap masih muda karena lebih muda dari anak saya. Dipanggil Tuhan, aduh. Kalau Bapak Ibu yang ngalami seperti itu gimana? Wis ora ibadah, gagal. Ya. Mari kita renungkan bersama. Ada jemaat Tuhan yang baru berapi-api bikin acara ini itu. Istrinya kecelakaan. Tangannya harus dijahit. Kalau Bapak Ibu ngalami hal itu gimana? Masih tetap setia? Ada jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mau berkorban apa saja. Anaknya perempuan dipanggil Tuhan. Jadi ketika Tuhan tidak bisa dimengerti, saya sampai kadang-kadang Tuhan beri aku hikmat untuk mengerti pribadimu seperti pujian yang dinyanyikan tadi. Mengenal Tuhan tidak mudah. Kita tidak perlu diskus, kita tidak perlu berbantah-bantahan. Yang benar ini, yang benar ini. Ya. Nurut dan taat sudah.
biarlah selanjutnya itu kehendak Tuhan. Saya kadang-kadang ketika duduk seorang diri merenungkan, ya saya ini kan manusia, ya seperti Bapak Ibu, bisa lemah, ya Tuhan, tidak mudeng aku maksudmu. Ada jemaat yang tertarik Injil yang lain sebagai kebenaran, gimana? Saya akhirnya, wah kalau saya merenungkan bateknya, istilahnya itu batek, saya bisa ikut-ikut gagal. Saya nggak mau larut dalam masalah-masalah seperti itu. Yang saya tahu, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu saja, bahwa Allah di dalam Yesus yang aku sembah menyertai sampai akhir zaman. Mau masalah persoalan ribut, doktrin ini doktrin itu, hamba-hamba Tuhan ribut ini, saya nggak urusan. In Christ alone. Sudah, hanya dalam Kristus saja. Ya. Kalau saya mempersoalkan setiap masalah bisa gagal. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat orang Kristen yang tidak bersahabat bisa membawa kekecewaan terhadap banyak orang. Merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih piawai. Mari kita saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Sifat bersahabat adalah karakter Tuhan Yesus sendiri. Sikap bersahabat mengandung kuasa Allah yang menciptakan kerinduan dalam diri orang lain untuk menerima Tuhan Yesus, karena dalam persahabatan tidak ada dengki dan kemunafikan. Ya. Banyak orang kemana-mana bawa kris, tapi bukan Kristus. Kris, bukan Kristus. Nah, apa kata 1 Petrus ayat 1 dan 2? Coba tolong Pak Arto baca. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, makasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita dihimpunkan itu untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Orang tertarik untuk mengikut Kristus, bukan masalah gontok-gontokan. Yang kedua, memiliki sifat mengampuni. Memiliki sifat mengampuni. Coba tolong Pak Arto baca Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, mengampuni itu tidak gampang. Apalagi kalau sudah kadung serik, waduh dibawa mati. Saya pernah ngalami. Tapi untungnya sebelum orang yang saya benci itu meninggal, ya, karena masa kecil saya ada kepahitan, saya sudah mengampuni, ya, sudah memberikan pengampunan.
saya maplong. Ya. Tadinya sulit, tidak bisa aku ngampuni. Terlalu berat, pahit. Ya. Jika kita tidak dapat mengampuni, kata firman Tuhan, kita, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Allah tidak mengampuni kita, gimana? Apa tidak mengerikan? Jangan bilang kasih karunia, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Kalau kamu nggak bisa taat firman Tuhan, gimana bisa Allah bisa bekerja dalam hidupmu? Jika kita tidak dapat mengampuni orang lain, Allah juga tidak bisa mengampuni kita. Menciptakan damai, sukacita, dan kasih serta kesuksesan dalam hidup ini. Ya. Jadi kemana-mana kita ada damai. Tidak bertakut. Ya, repot loh. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Ya, yang benar-benar ikut Tuhan. Nah, ikut gereja Nias gampang. Duduk, dengarkan firman Tuhan, selesai pulang. Tapi ikut Tuhan, kita dibentuk bukan ikut GBI Nias, tetapi ikut Kristus, in Christ alone. Kemudian memiliki setia. Ya, memiliki setia. Coba tolong Pak Arto baca Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sampai akhir ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, tidak usah debat sana sini, pepesan kosong, tidak ada artinya. Ya, mari kita pada kebenaran firman Tuhan. Kesetiaan adalah tujuan utama Allah memanggil kita semua. Kita harus setia kepada firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, dahsyat sekali. Tapi untuk dalam Kristus saja kita harus berjuang mati-matian. Anggaplah kemerdekaan ini sebagai kesempatan, ya. Jangan sampai kita diberi kemerdekaan, penebusan dosa, kasih karunia, kita anggap sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi kesempatan untuk tetap setia. Mika 6 ayat 8, coba Pak Arto baca. Kitab Nabi Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ya, Allah itu tidak menghendaki kita itu topo geni, topo gantung.
ndak makan, ndak minum, puasa sampai lambing, sampai mulutnya kering, ya. Firman Tuhan yang kita baca jelas, ya. Hai manusia, kita manusia ya, ada yang dewa, tidak ada ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut. Yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dah itu aja yang diminta Tuhan. Gampang ya. Ternyata Tuhan itu tidak minta macam-macam. Ya, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Tidak umuk. Dulu saya itu orangnya paling umuk. Merasa diri paling number one. Ya. Tapi setelah saya beranjak jadi pendeta dan beranjak umurnya menjadi tua, saya sadar tidak ada artinya. Ya, umuk itu tidak ada artinya. Teman saya pernah posting saya, berikan apa yang kita banggakan. Postingnya sampai saya merasa giris ya. Mayat, maaf ya, ada mayat sudah bosok di rubung belatung ya, belatungnya maaf keluar dari mata dan sekali. Itu loh, manusia itu tidak ada artinya Kak. Apa yang dibanggakan? Tuhan hanya menuntut kita setia. Ya. Tapi untuk setia memang harus dibutuhkan usaha. Ya, niat. Kemudian kita akan melihat selanjutnya mengeluarkan buah kehidupan. Mengeluarkan buah kehidupan. Yohanes 15 ayat 5, coba tolong Parto baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Barang siapa in Christ alone, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua kepandaian, kekayaan kita itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih karunia. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah. Tidak ada jiwa yang mereka bawa kepada Tuhan. Mari kita rubah kehidupan kita agar kita berbuah dan buahnya itu membawa sukacita buat orang-orang di sekeliling kita. Saya percaya kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan itu memproteksi, mengcover kita, ya, sehingga kita tidak sampai jatuh, gagal dan akhirnya terhilang. Ya. Pada waktu saya terbeban berat, ya, saya diingatkan firman Tuhan tentang Raja Asa. Raja Asa yang pada awalnya dalam kitab Raja-Raja, pertama kali dia mengenal Tuhan, wah luar biasa. Dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan.
dan semua untuk Tuhan. Tapi saat dia mulai memakai pikirannya, knowledge, berhadapan dengan Raja Aram, berhadapan dengan Raja Israel, ya, karena Asa ini Raja Yehuda. Dia mulai bergabung dengan Raja Aram, cari hikmat sendiri, tidak mengandalkan Allah. Bahkan pada saat dia akhir hidupnya dia sakit, ya, tidak sembuh-sembuh. Wes ora tuan-tuanan, ini raja loh, raja yang tertulis dalam kitab Alkitab, raja-raja. Bisa saja gagal, karena apa? Pakai pikiran sendiri. Ketika kita menggunakan pikiran kita akan gagal. Ya. Kemudian saya ingat nasihat Rasul Paulus, barang siapa merasa dirinya tegak berdiri, ia harus berhati-hati agar ia tidak jatuh. Ya. Jadi semua di Alkitab itu tiba-tiba muncul dalam benak saya. Yohanes Pembaptis, ya, orang yang berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Ketika dia di penjara dan nyaris dia akan dipenggal oleh Herodes, tidak ada pertolongan. Akhirnya dia suruh kurir untuk menemui Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Benarkah engkau itu Mesias yang kami nantikan? Ataukah kami harus menantikan orang yang lain? Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita jangan pakai pikiran kita yang terbatas. Tuhan ingatkan saya, Hosea, kamu harus kuat. Tidak mudah. Kemudian pikiran saya muncul lagi ketika saya masih SMP, ya. Ya. Kami bicara soal planet, ada planet Pluto, Merkurius. Kemudian ada salah satu teman saya ngomong, kita ini hidup dalam galaksi sistem matahari, tapi banyak bintang-bintang, ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan bintang di alam semesta. Kita tidak bisa keluar dari galaksi matahari, sistem matahari. Secanggih apapun teknologi belum bisa keluar sampai menuju ke bintang lain. Saya pada waktu mendengar itu sampai melongo. Ya. Wah, pikiran saya tidak tekan sampai situ. Nah, di dunia ini banyak hal-hal yang membuat kita tidak tahu. Tapi Allah sumber segala hikmat. Dia akan memberitahukan apa yang patut kita lakukan. Dan kita akan selamat. Amin. Mari kita angkat pujian. Saya minta worship leader, singers untuk angkat pujian Engkaulah perisaiku. Dan kita akan masuk dalam doa. Saat badai hidup menerpaku,
kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdiri. Badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tanah dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai, di saat badai, ku akan terbang bersamamu. Ku dalam di saat badai, ku akan terbang bersamamu. Ku dalam Kau Allah. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Banyak hal membuat kami goyah karena kami lemah. Tetapi kami bersyukur firman-Mu memberi kekuatan buat kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, sebab Engkaulah kekuatan hidup kami. Firman Tuhan sudah disampaikan dan hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi hamba percaya Roh Kudus Allah, Roh penolong, akan menjabarkan lebih detail apa yang kami perlukan. Dan kami kuat bersama Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu ditinggikan selalu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat firman Tuhan yang kami terima pagi ini. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Ibu Ivon. Puji nama Tuhan, kita telah beroleh berkat yang boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Selanjutnya kita akan mempersiapkan memberikan persembahan. Para petugas diharapkan mempersiapkan diri. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami hadir di tempat ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa melakukan apa yang Kau mau. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh Tuhan menjadikan diri kami semakin menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Karena saat ini tiba saatnya kami untuk boleh mempersembahkan apa yang bisa kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan bisa berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan bersama-sama menyanyikan pujian Jalan Hidup Orang Benar. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu dan setiap acara yang kami lalui. Kami sungguh diberkati Tuhan, kami kuat karena Engkau Allah yang menopang kami. Firman-Mu itulah kekuatan hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Dan hari ini yang belum bisa memberi, Tuhan berkati dengan berkat yang sama. Segala usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan diberkati, dimuliakan. Tuhan juga akan menjamah menyembuhkan jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, yang hari-hari ini berat karena kesukaran ekonomi yang melanda. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Dan biarlah pengampunan dosa ada di atas semua suku-suku bangsa. Bahkan bangsa-bangsa di seluruh mancanegara. Mereka boleh mengenal Engkau Allah satu-satunya. Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Dan Tuhan Allah yang memberkati kami semua.
Mari Bapak Ibu, kita akan angkat tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, dan dalam dimensi waktu tanpa batas kita telah ditebus, diselamatkan dan menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin.